Ancelotti menjadi sosok pelatih yang begitu dicintai oleh pendukung Real Madrid. Don Carleto juga dianggap sebagai sosok bapak yang begitu dihormati oleh para pemainnya. Bintang ternama seperti Cristiano Ronaldo hingga pemain biasa pun memuji kehebatan Ancelotti. Namun pelatih asal Italia ini juga banyak dibenci karena dianggap kuno dalam mengolah taktik. Bahkan strategi buatan Ancelotti dinilai tidak layak dipakai pada era sepak bola modern. Bagaimanakah proses panjang di balik perjalanan karir Carlo Ancelotti menjadi pelatih hebat? Carlo Ancelotti yang dihormati sekaligus dibenci. Carlo Ancelotti masih menjadi sosok pelatih hebat dengan segudang prestasi cemerlang. Kesuksesan besar ini bikin Ancelotti dihormati setinggi langit oleh banyak pihak. Dari pemain bintang besar sampai pemain biasa, semua mengagumi sosok Don Carleto. Bahkan, mantan pemainnya juga masih terus menghormati sosok pelatih asal Italia ini. Andriy Shevchenko pernah memuji tinggi Ancelotti sebagai salah satu pelatih terbaik dalam karirnya. Kapanpun saya bicara tentang Ancelotti, saya selalu tersenyum karena dia memang pelatih yang hebat dan sosok luar biasa, tegas Shevchenko. Pujian lain datang dari mulut Gennaro Gattuso yang dikenal garang dan menakutkan. Pria yang dijuluki si badak ini langsung patuh dengan perintah Ancelotti. Bagi saya, Ancelotti lebih dari sekedar pelatih. Ada ikatan yang jauh lebih besar antara saya dan dia. Saya selalu menghubunginya saat sedang mengalami masa sulit, tutur Gattuso. Bukan hanya dicintai para pemain, Ancelotti juga disayang oleh para supporter. Para pendukung Los Blancos semakin jatuh cinta dengan sosok Don Carleto. Fakta ini dibenarkan langsung oleh Iker Casillas selaku legenda Real Madrid. Ex-kiper Los Blancos ini memuji cara Don Carleto mencuri hati pendukung fanatik El Real. Ancelotti adalah pelatih yang bisa mengembalikan senyum para supporter. Dia membawa Real Madrid meraih gelar La Decima dan 4 gelar hebat lainnya pada 2014, ujar Casillas. Karena sangat dihormati pemain dan supporter, Federasi Sepak Bola Brazil sampai ingin mengontrak Ancelotti. Ednaldo Rodriguez selaku presiden CBF ingin timnas Brazil dilatih Don Carleto. Ancelotti sangat dihormati di antara para pemain. Tidak hanya Ronaldo Nazario atau Vinicius Junior, tetapi semua yang pernah bermain untuknya. Ancelotti bukan hanya favorit para pemain, tetapi juga para supporter, sanjung Ednaldo. Meski dihormati setinggi langit oleh banyak orang, Carlo Ancelotti ternyata juga banyak dibenci. Banyak yang tidak menyukai Don Carleto karena dianggap tidak punya taktik yang hebat. Ancelotti dinilai masih belum layak menyandang gelar pelatih hebat karena tidak cerdas mengatur strategi. Bahkan, banyak fans Real Madrid sendiri yang kesal dengan taktik Ancelotti. Ada rumor yang bilang kalau Don Carleto memang tidak pernah ikut campur urusan taktik Los Blancos. Bocoran dari orang dalam La Liga bilang kalau Ancelotti jarang mengatur taktik El Real. Rumornya, Don Carleto menyerahkan urusan strategi ke asisten pelatih. David Ancelotti selaku anak kandung Don Carleto sering diberi tugas untuk menyusun taktik Los Blancos. Jurnalis kondang asal Spanyol, Guillem Balagu membocorkan informasi ini ke publik. Dalam sebuah podcast Euroleague, sang jurnalis menceritakan rahasia ini. Saya sudah mengetahui fakta kalau Ancelotti jarang ikut campur masalah taktik. David sebagai asisten pelatih malah lebih sibuk mengurus strategi sepanjang minggu, tutur Balagu. Fakta ini membuat nama Ancelotti semakin dikenal sebagai pelatih yang tidak punya taktik hebat. Banyak pihak menilai Don Carleto bisa menang karena faktor keberuntungan. Ferran Soriano selaku CEO Manchester City sangat kesal dengan Ancelotti. Ferran masih dendam karena Manchester City tumbang di Real Madrid di Liga Champions musim 2021-2022. El Real berhasil menyingkirkan The Citizens di babak semifinal dengan agregat 6-5. Don Carleto sukses membawa Los Blancos comeback usai kalah dengan skor 4-3 di leg pertama. Ferran menyebut kalau Real Madrid cuma beruntung bisa mengalahkan Manchester City. Dirinya juga tidak terima Los Blancos akhirnya berhasil juara usai mengalahkan Liverpool. Semua orang berbicara soal kesuksesan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Menurut saya mereka cuma sedikit beruntung. Mungkin saya bisa bilang kalau mereka pantas kalah dari PSG, Chelsea, Manchester City, atau Liverpool, kata Soriano. Bukan hanya dibenci kubu lawan, Don Carleto juga sempat dihujat legenda Real Madrid.
Di musim 2021-2022, Los Blancos menelan kekalahan memalukan dari Barcelona dengan skor 4-0. Kekalahan telak ini diterima Real Madrid di depan publik Santiago Bernabeu. Guti selaku ex-pemain Los Blancos langsung mengecam Ancelotti yang keras kepala menolak rotasi pemain. Jika saya Ancelotti dan saya melihat ke bangku cadangan ada Hazard, Jovic, Isco, dan Anda bilang ke saya tidak bisa memasukkan mereka, apa yang terjadi? Saya sudah muak, ungkap Guti. Pilihan taktik Don Carleto juga pernah dikritik habis-habisan oleh para petinggi Real Madrid. Mereka muak dengan taktik Ancelotti di semifinal leg pertama Copa del Rey 2023. Ketika itu, Los Blancos kalah 0-1 dari Barcelona akibat gol bunuh diri Eder Militao. Ancelotti dikritik tajam karena dinilai tidak punya taktik cadangan saat permainan Real Madrid buntu. Don Carleto terlalu bergantung ke sosok Vinicius Junior yang berhasil dikantongi oleh Ronald Araujo. Los Blancos juga gagal mencatat 1 tembakan ke gawang, padahal mendominasi laga. Carlo Ancelotti, si pendiam anti ribet yang pekerja keras. Meski banyak dikritik karena taktik, Carlo Ancelotti jarang membalas komentar buruk tersebut. Don Carleto memang pelatih yang anti ribet dalam memikirkan taktik. Berbeda dari Pep Guardiola yang begitu detail menyusun taktik hingga sering merevolusi taktik. Selain itu, Ancelotti juga kurang menyukai tim asuhannya mendominasi penguasaan bola. Dirinya lebih suka pakai taktik menunggu dan mengandalkan serangan cepat. Menurut Ancelotti, tim yang lebih banyak menguasai bola akan lebih mudah membuat kesalahan. Selain anti ribet masalah taktik, Ancelotti juga punya sifat mengayomi seperti bapak untuk para pemainnya. Don Carleto bisa mudah akrab dengan anak asuhnya. Ancelotti rela menyesuaikan diri agar lebih mudah diterima oleh para pemainnya. Hal ini terjadi saat perayaan gelar juara La Liga di musim 2021-2022. Don Carleto dengan berani memakai kacamata hitam sambil mengusap 1 batang cerutu. Dengan gaya yang unik ini, Ancelotti bisa lebih akrab dengan anak asuhnya. Bukan hanya itu, pelatih berambut putih ini juga tidak malu berjoget bersama para pemain. Don Carleto ikut menari bareng dengan Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti juga punya sifat kalem dan jarang membalas hujatan orang lain. Pelatih asal Italia ini memang dikenal sebagai pelatih kalem yang jarang bertingkah. Alasannya karena Ancelotti lahir di kota Reggiolo yang masyarakatnya dikenal pendiam. Alasannya karena mereka lebih suka bekerja keras daripada banyak bicara. Wajar jika Ancelotti akhirnya menjadi sosok yang tidak banyak mengeluarkan komentar aneh. Berbeda dengan sosok Jose Mourinho yang hobi membuat pernyataan kontroversial. Selain itu, Don Carleto juga bukan sosok yang hobi mengumbar janji manis. Ex-pelatih Chelsea ini berani meminta maaf dan jujur mengakui kesalahan saat melanggar janji. Salah satunya saat berjanji memberikan Arda Güler menit bermain yang banyak. Namun, sang pemain justru masih sering dicadangkan meski sudah pulih dari cedera. Puncaknya terjadi saat melawan Sevilla. Arda Güler diminta Ancelotti untuk pemanasan. Namun sang pelatih malah memasukkan Luka Modric ketimbang Arda Güler. Keputusan Ancelotti ini bikin sang wonderkid ngambek hingga dirumorkan minta hengkang. Namun, Don Carleto langsung meredakan suasana dengan meminta maaf pada Arda Güler. Ancelotti lalu membalas kesalahannya dengan memberikan Arda Güler kesempatan saat melawan Celta Vigo. Hasilnya, wonderkid asal Turki ini berhasil cetak gol debut untuk Real Madrid. Sifat kalem Don Carleto ini juga bisa terlihat lewat aksinya melatih di pinggir lapangan. Ancelotti jarang meneriaki anak asuhnya terus-menerus dan lebih sering bersikap tenang. Hasilnya, punggawa Real Madrid menjadi lebih tenang dan jarang kena mental. Cara ini terbukti ampuh bikin para pemain Los Blancos lebih termotivasi untuk tampil hebat. Carlo Ancelotti, pelatih terbaik Italia, penguasa Eropa. Meski punya karakter kalem, Carlo Ancelotti punya segudang prestasi cemerlang yang sulit ditandingi. Don Carleto sudah berkarir di dunia kepelatihan sejak tahun 1994. Dirinya pertama kali terjun sebagai asisten pelatih Arrigo Sacchi di timnas Italia pada Piala Dunia 1994. Sayang, skuad Gliazzurri gagal merengkuh juara karena tumbang dari Brazil. Setelah itu, Ancelotti mencoba peruntungan menjadi pelatih utama bersama AC Reggiana.
Karir kepelatihan Don Carleto lalu beranjak ke berbagai klub di Serie A. Mulai dari Parma, Juventus, hingga AC Milan, pernah merasakan sentuhan magisnya. Bersama Rossoneri, Ancelotti mengabdi selama 7 tahun dengan mempersembahkan 3 trofi. 2 gelar Liga Champions serta 1 gelar Serie A diberikan Don Carleto untuk Rossoneri. Pelatih kelahiran Reggiolo ini juga merevolusi taktik dengan formasi 4-4-2 diamond. Padahal, saat itu sepak bola Italia lebih sering menggunakan skema 3 back dibanding 4 back. Setelah meninggalkan Italia, Ancelotti berkeliling Eropa untuk melatih banyak klub raksasa. Dirinya berhasil menjadi pelatih Italia pertama yang memenangi Liga Inggris bersama Chelsea. Di Paris Saint-Germain, Don Carleto berhasil memberikan 1 gelar Ligue 1. Kehebatan Ancelotti semakin terlihat saat melatih Real Madrid di tanah Spanyol. Don Carleto berhasil menjinakkan Los Galacticos yang berisi kumpulan pemain bintang. Di Real Madrid, Ancelotti memecahkan rekor sebagai pelatih pertama yang meraih 4 gelar Liga Champions. Dirinya berhasil menjadi pawang terbaik untuk trofi si kuping besar. Don Carleto berhasil membawa Real Madrid 2 kali juara Liga Champions. Gelar La Decima pada 2014 menjadi trofi Liga Champions pertama yang diberikan Ancelotti untuk Los Blancos. Ancelotti kembali membangkitkan kehormatan Real Madrid sebagai Raja Eropa. Dirinya bahkan sukses menumbangkan trofi penguasaan bola dengan strategi serangan balik cepat. Kombinasi Karim Benzema, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo menjadi ujung tombak El Real. Trisula BBC ini meneror pertahanan lawan dengan serangan balik cepat yang menakutkan. Sementara trofi si kuping besar ke-14 untuk El Real hadir pada musim 2021-2022. Real Madrid berhasil meraih gelar juara setelah menumbangkan sejumlah klub raksasa. Fabio Capello menggelari Ancelotti sebagai pelatih Italia terhebat sepanjang masa. Ancelotti adalah pelatih hebat, pelatih terbaik dari Italia. Dirinya layak disebut yang terbaik karena memenangi semua gelar adalah hal yang sulit, puji Capello. Don Carleto berada di urutan kedua pelatih Real Madrid dengan jumlah kemenangan terbanyak. Ancelotti berhasil menggusur Zinedine Zidane yang sebelumnya berada di posisi runner-up. Dengan lika-liku karir sebagai pelatih utama, apakah Carlo Ancelotti layak disebut sebagai pelatih terbaik di dunia?